Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai PKMGT yang telah kami pilih, yaitu Dallas Smart Canteen. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Latar belakang dari PKM kami ini mengambil dari dengan dilihat perkembangan zaman yang terus-menerus berjalan dari waktu ke waktu. Nah, dari perkembangan zaman ini berkembang pula teknologi yang semakin berkembang pesat mengikuti arus zaman. Nah, teknologi ini akan semakin canggih sehingga memudahkan kita dalam mempermudah segala urusan. Nah, banyak negara-negara maju nih yang telah menggunakan kecanggihan teknologinya untuk melakukan pekerjaan. Nah, bahkan sampai sekarang pun banyak perusahaan pula yang menggunakan kecanggihan teknologi untuk kepentingan bisnis mereka. Nah, pada zaman dahulu itu orang-orang kesulitan untuk melakukan pekerjaan, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, namun sekarang pekerjaan itu akan semakin mudah selesai dan lebih efisien dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang telah dibuat oleh manusia. Nah, contohnya nih, zaman dulu itu orang-orang mencuci baju secara manual dan seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi sekarang itu orang-orang dapat dengan mudah mencuci baju dengan mesin cuci. Selain waktunya lebih cepat dan juga tenaga kita tidak terbuang banyak. Nah, di sini kami mengambil Dallas Smart Canteen. Dallas Smart Canteen ini merupakan program kegiatan dengan menggunakan teknologi dan digital, mulai dari sistem pembayaran hingga sistem kebersihan. Nah, gagasan Dallas Smart Canteen ini muncul didasarkan pada pemanfaatan teknologi serta mengatasi permasalahan mengenai pembayaran tunai. Nah, jadi ketika tidak ada kembalian atau tidak ada uang cash itu kita bisa menggunakan teknologi yang telah kita rancang. Nah, dengan menggunakan KTM. Nah, kemudian meningkatkan kebersihan, meningkatkan gizi, dan lain-lain. Nah, karena di dalam Smart Canteen ini akan banyak menggunakan berbagai teknologi digital yang mulai berkembang pesat, mengikuti seiring berjalannya perkembangan zaman. Untuk pendahuluan ada tujuannya. Oke, untuk tujuannya sendiri adalah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada ke dalam lingkungan FMIPA, khususnya adalah untuk area kantin Dallas. Nah, untuk tujuan yang kedua, yaitu untuk memudahkan transaksi antara pedagang dan pembeli. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu adalah untuk membantu mengefisiensikan sistem kebersihan yang ada di kantin Dallas. Nah, untuk yang terakhir adalah untuk memberi informasi tentang kandungan gizi yang ada pada makanan serta minuman kepada para konsumen. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, yaitu adalah untuk memperluas wawasan warga FMIPA, terkhususnya adalah untuk wilayah kantin Dallas tentang majunya teknologi saat ini. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah untuk mencegah adanya transaksi yang melibatkan uang palsu. Nah, untuk manfaat yang ketiga adalah untuk meningkatkan kebersihan di wilayah kantin Dallas. Nah, untuk yang terakhir adalah untuk meningkatkan kesadaran para pembeli terhadap kesehatan makanan yang akan dikonsumsi. Saya akan menjelaskan bagian kondisi terkini. Kondisi terkini Dallas sendiri yaitu Dallas masih menggunakan sistem pembayaran atau penukaran dan pembelian dengan menggunakan uang cash atau uang tunai. Sehingga mahasiswa UI yang berada di FMIPA atau fakultas lain yang ingin berbelanja atau membeli makanan di Dallas melakukan pembelian secara uang tunai ketika sedang melakukan pembelian makanan dan juga minuman di Dallas. Dallas sendiri memiliki potensi untuk menjadi Dallas yang lebih baik lagi, yaitu Dallas Smart Canteen dengan cara kita mengupgrade Dallas yang sebelumnya menggunakan sistem uang cash atau uang tunai menjadi sistem pembayaran cashless atau
dengan pembayaran non-tunai. Selanjutnya adalah solusi yang pernah diterapkan. Seperti yang kita ketahui, ide Smart Canteen sudah bukan hal yang baru lagi di masa pandemi ini. Salah satunya yang pernah diutarakan berkaitan dengan topik ini adalah V-Canteen oleh mahasiswa Fakultas Teknik di Universitas Chulalongkorn. Ada beberapa solusi yang diterapkan dalam rangka menjalankan ide V-Canteen, yaitu 1. Sistem pemesanan makanan yang berfungsi untuk pelanggan. Sistem ini menggunakan antrian virtual dan pembayaran elektronik untuk menghadirkan pengalaman platform online. Untuk memulai pesanan, pelanggan memilih vendor yang tersedia, lalu menyesuaikan pesanan mereka sebelum melanjutkan ke keranjang di mana semua pesanan dirangkum, dan akun pembayaran elektronik yang ditautkan ditampilkan untuk dipilih. Setelah konfirmasi, V-Canteen menghubungi penyedia layanan e-payment untuk pengaturan transaksi. Terakhir, pesanan yang telah dikonfirmasi dikirim ke vendor dan pemberitahuan dikirim untuk memberitahu pelanggan setelah pesanan siap diambil. Lalu sistem manajemen restoran untuk vendor. Fitur utama yang disediakan oleh sistem ini adalah daftar pesanan, manajemen menu, dan ringkasan penjualan. Daftar pesanan menampilkan pesanan yang masuk secara real-time. Setelah pesanan siap, vendor memberitahu pelanggan untuk pengambilan pesanan. Vendor juga dapat membatalkan pesanan dan menunjukkan alasan pembatalan. Manajemen menu menampilkan semua item menu restoran, dan ringkasan penjualan memberikan analisis harian penjualan. Pada halaman tersebut, semua pesanan yang berhasil terdaftar dengan label harganya, total pendapatan harian ditampilkan, dan item menu paling populer hari itu akan diidentifikasi. Selanjutnya adalah sistem administrasi untuk admin. Untuk memberikan keamanan, semua vendor yang terdaftar harus menunggu persetujuan dari administrator sistem. Setelah pendaftaran vendor, administrator akan menghubungi vendor untuk verifikasi dan hanya vendor yang disetujui yang dapat muncul di aplikasi pelanggan. Dari berbagai solusi yang diterapkan, gagasan-gagasan yang kami buat adalah sebagai berikut. 1, yaitu sistem pembayaran cashless. Pembayaran tidak menggunakan uang kertas, melainkan melalui pembayaran digital. Mahasiswa UI dapat membayar secara tap cash menggunakan KTM yang dapat diisi saldo. Pengisian saldo KTM akan bekerja sama dengan pihak universitas, dan bagi yang tidak mempunyai KTM dapat membayar melalui scan QR Code yang disediakan pada setiap stand kantin. Sistem pembayaran ini akan bekerja sama dengan pihak lain seperti GoPay, OVO, Dana, dan sebagainya. Yang kedua adalah Smart Waste and Dishes Management. IoT akan diterapkan pada tempat sampah dan tempat piring kotor. Tempat sampah akan memberikan sinyal kepada petugas kantin ketika sudah hampir penuh, dan tempat piring kotor akan memberikan sinyal ketika jumlah beban di atas meja melebihi batas tertentu. Petugas kantin dapat langsung membersihkan tempat sampah dan mencuci piring kotor setelah mendapat sinyal. Yang kedua adalah aplikasi health tracking. Sistem pembayaran digital akan terintegrasi dengan aplikasi yang dapat diunduh melalui ponsel pintar. Mahasiswa dapat melihat riwayat makanan yang dibeli di kantin dan memonitor gizi dan kalori makanan yang telah dibeli. Mahasiswa juga dapat mendapatkan saran dan konsultasi kesehatan sesuai riwayat gizi dan kalori yang dikonsumsinya. Selanjutnya adalah beberapa pihak terkait dalam pengimplementasian adalah Smart Canteen. Yang pertama adalah pihak pembeli yang meliputi mahasiswa, sivitas akademika, dan masyarakat umum di luar IKM UI. Yang kedua adalah pihak penjual. Pihak penjual dan pembeli akan dibutuhkan untuk mendownload aplikasi health tracking dan juga aplikasi e-wallet untuk menjalankan adalah Smart Canteen. Yang selanjutnya adalah pihak kampus. Akan dibutuhkan koordinasi dengan pihak kampus untuk menggunakan KTM sebagai tap cash. Dan selanjutnya adalah pihak pendukung, yaitu aplikasi e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait langkah strategis keberlangsungan program PKM kami. Yang pertama, kami akan berhubungan dengan pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kemudian kami akan menginisiasi keberlangsungan program. Kemudian kami mengawasi keberjalanan kegiatan, dan setelah sistemnya selesai, kami akan sosialisasikan kepada masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya kami akan mengadakan tahap uji coba yang kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi keberjalanan sistem pada tahap uji coba tersebut. Kemudian yang terakhir kami akan menyempurnakan alur sistem. Pada materi dokumen 6 ini kita membahas tentang batasan. Terdapat faktor-faktor yang dapat mengganggu jalannya gagasan dan rangka strategis yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Salah satu batasan yang ada adalah tidak semua orang memiliki alat bayar non-tunai, sehingga dengan batasan tersebut akan sulit untuk menjalani suatu plan yang diinginkan. Walaupun begitu, ada cara untuk mengatasi masalah batasan tersebut adalah dengan cara bekerja sama dengan perusahaan yang dapat mengadakan cashback. Dengan cara tersebut, maka para pembeli akan lebih tertarik
untuk membeli dengan cara non-tunai. Dan semakin berjalannya waktu, maka pembelian tunai dapat diganti dengan cara pembayaran non-tunai. Selanjutnya, gambaran masa depan setelah program PKM kami terlaksana. Yang pertama adalah produk inovasi berupa aplikasi dalam Smart Canteen akan menjadikan transaksi di kantin lebih efisien. Selanjutnya, tracking gizi dan kalori yang ada pada menu dan pada aplikasi akan memberikan awareness terhadap kesehatan bagi masing-masing pelanggan serta penjual yang membuat makanan. Selanjutnya, penerapan sistem Smart Waste and Dishes Management menjadikan Dallas kantin yang lebih bersih dan lebih higienis sehingga dapat melestarikan budaya kebersihan di masyarakat UI. Selanjutnya, penerapan teknologi pada sistem pasar akan membuat masyarakat terekspos terhadap iptek sehingga terbiasa, dan selanjutnya akan teredukasi lebih dalam terkait iptek. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Yang pertama, Internet of Things atau IoT memperluas konektivitas internet antara benda-benda di sekitar kita dan dapat memudahkan aktivitas manusia serta meningkatkan efisiensi pekerjaan. Namun, IoT masih belum banyak diterapkan di Indonesia, sehingga perlu adanya upaya untuk mulai menerapkan IoT yang dapat dimulai dari lingkungan kampus, khususnya di lingkungan kampus kita, yaitu Kampus Universitas Indonesia. Yang kedua, digitalisasi dan penerapan IoT di lingkungan kampus dapat dimulai melalui fasilitas kampus seperti kantin. Kenapa? Karena pemanfaatan kantin dapat dirasakan oleh banyak orang, khususnya di kantin fakultas kita, yaitu Kantin Dallas FMIPA UI. Yang ketiga, Dallas Smart Canteen merupakan digitalisasi dan penerapan IoT pada sistem kantin Dallas FMIPA UI sebagai wujud penerapan perkembangan teknologi di lingkungan FMIPA dan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini, seperti permasalahan uang kembalian, permasalahan kebersihan, permasalahan kesehatan, gizi, dan sebagainya. Dan yang keempat, sosialisasi dan pendekatan secara persuasif perlu dilakukan dengan baik kepada semua pihak, baik pihak kampus, pihak mahasiswa, pihak penjual, pihak pembeli, maupun pihak-pihak pendukung lainnya. Hal itu dilakukan untuk mendukung kelancaran keberlangsungan Dallas Smart Canteen. Sekian video dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.